selamat sore. Perkenalkan saya Dr. Dewi dari Estetika Dr. Avandi, cabang Denpasar, Bali. Jadi hari ini saya akan live demo membawakan filler dagu, tapi yang kita prosesnya lebih ke contouring dan proyeksi gitu. Jadi nanti akan saya jelaskan lebih awal dulu gimana saya menentukan apakah pasien ini layak untuk kita filler dagunya atau tidak. Terus kemudian yang kedua, seberapa proyeksi yang kita inginkan, kita butuhkan untuk pasien ini. Karena kadang-kadang pasien datang, dok aku mau filler dagu, aku mau segini, aku mau segini, aku segini, karena tidak sesuai kadang-kadang dengan bentuk wajah pasien. Nah itu yang harus kita jelaskan ke pasiennya, dan pasien juga memang harus tahu kebutuhannya. Itu yang mungkin akan saya jelaskan secara singkat, dan nanti akan saya demokan secara live untuk tindakannya filler dagu tapi yang proses contouring gitu. Untuk yang pertama, relax aja, diangkat dulu dagunya. Oke, yang pertama biasanya saya tentukan dari ukuran dari panjang wajah. Jadi dari wajah ini kita ukur sepertiga dari upper face, biasanya saya bilang upper face atau wajah bagian atas, sepertiga dari medial, itu dari ujung hidung sampai ke alis, pangkal alis pertemuan, kemudian di sepertiga lower face atau sepertiga bagian bawah. Nah, sepertiga bagian bawah ini biasanya untuk menentukan dagunya, kemudian bentuk rahangnya, itu yang akan kita evaluasi gitu. Nanti evaluasinya dengan ujung hidung, kemudian ujung bibir dan ujung dagu untuk proyeksinya ke dagunya ke depan. Jadi dagu itu tidak sekedar menggambar, dagu itu nanti kita tidak sekedar mengisi filler. Kadang-kadang pasien tuh minta dagunya dipanjangin gitu, enggak bisa, enggak seperti itu. Jadi kita akan bentuk sesuai dengan ukuran wajahnya, kemudian kebutuhan dari wajahnya gitu. Jadi biar enggak aneh, biar natural, dagunya biar langsung menyatu sama wajah. Itu prosesnya contouring. Satu, yang pertama pasien ini untuk ukuran sepertiga atas, kemudian tengah. Untuk tengah mungkin perlu filler hidung sedikit, kemudian sepertiga bawah ini mungkin kurangnya ke atas, proyeksi ke depan sama ke bawah sedikit aja. Jadi proyeksi ke bawahnya mungkin sekitar kurang lebih nggak nyampe 1 cm tadi seperti itu. Terus kemudian dari atas kita ukur dari ujung hidung, kemudian kita proyeksikan lurus ya, seperti itu. Jadi memang nanti kalau seperti ini memang hidung harus ditambah panjangnya, bibirnya mungkin yang bagian atas kita tambah dengan filler bibir. Kalau kita memang mau membenahi semuanya, dagunya proyeksinya harus ditambah juga semuanya satu rangkaian. Jadi seperti ini. Jadi seperti garis lurus ditarik. Jadi semuanya harus ke depan. Jadi nanti dagunya aku panjangin sedikit dan aku arahkan proyeksi ke depan. Satu lagi kekurangannya, satu lagi ke apa ya? Ini kalau saya bilang susah-susah gampang. Kenapa? Otot mentalis, kalau kita bilang secara medis, ini otot dagu, otot mentalis dari pasien ini sangat ketat. Terbukti dengan bentuknya, kulitnya seperti kulit jeruk gitu. Tanpa dia mengekspresikan atau menggerakkan mimik wajah yang berubah, dia sudah sangat ketat. Nah, ini biasanya saya sarankan kontraindikasi untuk tindakan filler yang menggunakan sharp needle atau jarum tajam. Kenapa? Karena hasilnya nanti akan menggembung, seperti bentukan tumor kayak daging tumbuh kayak gitu. Jadi nggak natural jatuhnya. Nah, biasanya seperti ini nih saya biasanya sarankan ke pasien atau dokter-dokter, atau kadang-kadang ke pasien saya kasih penjelasan itu. Saya biasanya sarankan ini nanti proyeksi untuk bentuk dagu. Saya biasanya menggunakan kanula. Kanula adalah jarum panjang yang ujungnya tumpul. Kenapa? Karena kalau dengan kanula saya bisa menjejaki otot yang kaku ini, otot yang contraction ini dengan baik. Jadi di sini ototnya sangat-sangat kaku sekali. Jadi kalau kita pakai jarum tajam nanti akan kayak bentukan tumor gitu, nggak natural jatuhnya. Kesalahannya di sana biasanya kalau untuk dokter-dokter yang baru memulai main chin filler atau filler dagu gitu. Jadi memang saya lebih suka main dengan kanula karena satu, saya bisa lebih natural jatuhnya untuk menggambar atau memahat wajah pasien. Yang kedua,
jarang banget dia jadi lebam, jarang banget. Misalnya lebam pun bisanya karena anestesi suntiknya. Jadi sebelum pasien kita lakukan filler, kita suntik anestesi juga di sini. Biasanya kalau kayak gini mau kita pakai dengan langsung kanula atau kita botox dulu dagunya untuk melemaskan juga nggak apa-apa. Tapi kalau ini saya langsung aja. Jadi kita ukur dulu. Kita ambil tengah-tengah, ini contraction, ketat banget dagunya, jadi mungkin saya akan isi ini yang kosong ini, sangat kosong sekali, dan ini contraction sekali, bisa dilihat ya, ini kaku banget ya, otot di sini kaku banget. Biasanya kalau saya lemaskan dulu dengan botox, kurang lebih 1 minggu kemudian evaluasi baru kita isi filler. Kalau ini nggak apa-apa karena kita pakai kanula pasti bisa masuk kok, gitu. Oke, sekarang kita anestesi dulu ya. Saya mau bikin dagu tapi natural gitu, jatuhnya akan natural. Karena kalau misalnya pasien baru pertama kali terus kita bikin yang aneh banget, beda gitu kan juga gak nyaman ya. Jadi kita sekarang pakainya yang natural. Yang kita siapkan anestesi suntik, sebelumnya kita juga anestesi krim dulu kurang lebih 30 menit. Kemudian anestesi krim, kemudian anestesi suntik. Ada beberapa titik yang akan saya suntik untuk membuat pasien nyaman. Kemudian disinfeksi, jadi untuk sterilisasi area yang kita akan suntik dan sekitarnya. Oke. Ini kita disinfeksi, saya ada kapas alkohol. Kita desinfeksi dulu area yang mau kita suntik. Jadi biasanya saya ambil ada sekitar 5 titik untuk bikin dia relax nanti. Relax ya kak. Di sini. Saya suntik. Kemudian saya aspirasi untuk menghindari biar nggak kena pembuluh darah. Kemudian kita suntikan, agak terasa sting perih seperti itu. Kemudian titik di sini di mentalis muscle-nya ini juga saya akan suntikkan. Ketat banget. Ini kebiasa kalau orang Bali itu kebiasa digigitnya camet gitu. Biasanya kayak gitu. Sorry, saya suntik dikit, saya aspirasi untuk menghindari kena pembuluh darah. Lumayan saya akan masukkan karena di sana akan lumayan banyak yang kita masukkan. Filling saya bakal banyak yang harus masuk. Kemudian area sini titik lagi 1. Masuk, aspirasi lagi. Kita suntikkan kurang lebih 0,5, selesai. Nanti kalau ada kurang-kurang biasanya saya tambah suntik lagi. Kemudian saya butuh jarum ukuran 18G untuk jarum 18G fungsinya untuk membuka jalan. Bisa diturunkan bednya sedikit turun. Cukup. Nah, pasien biar rileks juga. Jadi jangan dilihat jarumnya ya gede ya, padahal ini cuma untuk buka jalan doang. Biasanya beberapa detik setelah kita lakukan injeksi langsung tebal dia, Mbak Al. Tidak ada darah. Senengnya saya kalau pakai kanula itu udah jarang banget bleeding. Gitu, jadi lebih bersih nih. Langsung buka aja nggak apa-apa. Kapas alkohol. Thank you. Nah, ini yang tadi saya bilang kanula ujungnya tumpul. Ya, ujungnya tumpul, jadi pasien tidak akan kesakitan. Kenapa saya lebih suka pakai kanula?
less pain gitu ya. Terus saya bisa menyusuri banyak tempat karena dia panjang dan tidak sakit, pasiennya tidak sakit. Terus dia tidak ada bruising atau lebam afternya gitu ya. Terus kemudian ini filler yang saya pakai biasanya saya menggunakan filler Teosan Teosial. Saya menggunakan Ultra Deep yang dia memang fokus untuk struktur atau pondasi. Ada pasien? Struktur atau pondasi saya keluarkan sedikit untuk memastikan bahwa sudah pas. Sebentar ya. Oke, sudah keluar sedikit ya. Oke, kita keluarkan, tidak kita pakai. Saya akan mulai menyusur Eka relax dagunya. Nah, ini kebetulan dagunya Mbak Eka ini dia agak kaku. Nah, fungsinya saya akan isi dia untuk membuat cekungan yang contraction ini lebih lemes. Sebenarnya ini susah-susah gampang ya untuk tindakannya ini. Kalau untuk struktur atau pondasi saya biasanya agak dalam di otot. Biasanya masuknya agak dalam. Dan pasien biasanya keras, sensasinya kayak ngilu. Kalau udah ngilu berarti saya pas lapisannya. Oke, dilemasin. Kayak ditaruh aja dagunya. Memang kaku ya dia ya. Oke, pas. Kayak gitu dah kah? Oke. Pas dah. Kalau sakit bilang ya, ngilu? Ya, agak ngilu. Ya, kalau ngilu berarti posisinya udah tepat. Saya mau tentukan dulu jarum saya di mana. Kanula saya ujungnya di mana. Saya tarik ke atas. Oh, ternyata di sini. Oke, kita masuk lagi. Ini fungsinya untuk mengisi dulu. Jadi saya aspirasi. Kenapa saya selalu membiasakan diri untuk mengaspirasi biar nggak kena pembuluh darah, jadi mengurangi resiko nekrosis. Karena kita bermain filler harus benar-benar yang safety banget, steril banget. Ini saya taruh seperti ini biar nyaman. Kita sebar dulu. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Mumpung masih santai. Ada pertanyaan dok? Iya. Dari Risa_Sendika. Untuk treatment pemutihan berapa kali infusnya? Treatment pemutihan berapa kali? Tergantung kebutuhan. Kalau saya biasanya sarankan pasien-pasien saya untuk ngambil paket 5 kali biasanya atau 10 kali kalau mau. 10 kali ada nggak sih infus? 10 kali. Jadi kenapa? Satu lebih murah jatuhnya, hitung-hitungannya. Kita rata yang kita lakukan itu satu lebih murah. Yang kedua juga lebih terkontrol dirimu. Lebarin lagi, lepas. Oke. Kebetulan Mbak Eka ini dagunya kontraksi banget. Nah, ini yang harus saya bantu lemasin. Ada pertanyaan dari Yusi Iskandar. Harga berapa? Harga kalau aku kurang tahu ya kalau di semua cabangnya. Kalau di Denpasar harganya fillernya ya, harga filler. Nah, itu nanti kamu di DM ya harganya karena takutnya semua cabang itu beda-beda per cabang beda. Denpasar segini gitu ya. Pasarnya segini harganya. Ternyata di kotamu kamu di mana misalnya tuh beda-beda lagi. Sama itu pertanyaan dari Mbak Risa_Sendika itu. Harga paketan berapa? Nah, itu aku nggak terlalu hafal. Coba nanti kamu bisa di DM atau kamu bisa telepon langsung ke klinik estetika cabang di mana di terdekat dari kotamu. Jadi misalnya kamu di Solo langsung telepon yang ke Surakarta itu. Oke. Jadi yang saya tekankan di sini cuman untuk membuat lebih rileks dagunya yang ketat tadi. Oke. Kerasa tebal ya? Dari Lepas lagi. Novanov.
Di Jakarta dengan dokter siapa ya? Di Jakarta ada banyak, nanti bisa ditanyakan, apalagi jadwalnya kadang-kadang kan berbeda-beda. Bisa nanti ditanyakan aja. Yuk kita ke sebelah sana. Ini dong. Jakarta beda-beda soalnya jadwalnya. Nanti bisa ditanyakan aja. Ini saya masih. Nanti kalau sudah tak isi pondasi baru bisa kontur lagi yang di sini. Karena kebiasaan Mbak Eka ini suka narik dagu, jadi kontraksinya keras banget. Iya nggak? Sekarang saya mau. Kamu tadi tahu di mana aku nyuntik? Ini dong kalian nyuntik. Ini kan di sini. Bentar. Kalau sakit bilang ya. Sakit? Enggak ya? Enggak. Oke. Sakit. Oke. Anestesi. Pegang. Oke, kita rilekskan. Oke. Langsung kebuka. Fillernya. Jadi kalau filler tuh kayak gini. Jadi aku kayak memahat wajah, intinya kayak gitu. Minta swab alkohol. Jadi emang selalu kita usahakan untuk selalu steril semua alatnya. Oke, sekarang saya dari sini kita isi lagi. Nanti saya pakai, kalau untuk pasien ini saya pakai 2 layer ya, jadi 2 lapis karena dia kontraksi banget, sangat-sangat kontraksi, jadi saya harus nambah lapisannya. Jadi 2 layer, yang pertama di bagian dasar, kemudian yang kedua di permukaan, sedikit permukaan. Sakit banget. Lidu lagi. Lumayan dia terasa. Kalau suka ngopi biasanya. Enggak suka. Tein. Oke, hilang dah sakitnya di sini. Jadi sebisa mungkin saya selalu menjaga pasien saya tidak nyeri. Jadi mau nggak mau saya harus main banyak anestesi. Gitu. Oke, kita mulai masuk. Dagunya letakkan secara rileks. Kalau kita masukin kanula agak-agak susah gampang. Karena di ujungnya tumpul, jadi memang ya pelan-pelan masuknya. Ada pertanyaan dari Libeti 19. Botok ada? Ada dong. Botox ada. Ini lagi dong. Dan botox itu kalau kamu ke Bali mungkin botox akan selalu saya sarankan untuk dosisnya lebih banyak karena saya biasanya main langsung full face and neck. Jadi pasien lebih murah jatuhnya kalau ngambil yang 100 unit full face and neck, jadi dia akan lebih nyaman. Oke. Gitu. Botox ada. Biasanya kalau aku mainnya botox juga main ke apa namanya?
teknik eyebrow liftnya terkenal banget di sini. Ntar masih. Oh, habis infus dia? Habis suntik ya? Enggak sih. Kapan terakhir suntik vitamin C? Oh, masih aman. Encer sekali. Udah. Pengen deh dok perawatan di estetika. Ayo perawatan aja. Ayo Sini sini. sini. Bisa kok, sangat, dan kita banyak banget. Langsung. Dan kita banyak banget jenis perawatannya, jadi kamu bisa coba banyak sekali. Kalau di Bali jujur aja sih yang terkenal contouring filler, kemudian botox yang banyak banget yang digemari, yang di Denpasar, botox. Apalagi ini mau hari raya kalau di Bali ya. Oke, relax ya kak. Mau hari raya ya banyak banget yang mau botox, karena botox itu seminggu 7 hari aja udah kelihatan hasilnya. Agak terasa ngilu ya. Saya merasa kalau pakai filler tuh lebih pede aja pakai kanula sih. Kenapa? Karena saya bisa menjajaki banyak tempat dengan satu titik aja gitu. Sakit? Enggak rasa. Kayak ngilu ya. Ngilu ya. Karena sudah mau masuk ototmu yang katos di sini. Ototnya dia keras banget di dagu. Jadi saya biasanya sebar dulu, saya sebar sampai, karena filler yang kita masukkan ini kan mengandung lidocaine. Jadi begitu kita sebar, otomatis dia akan feel comfortable, baru saya mulai lanjutkan di area lain. Itu saya sebar. Saya selalu di lapisan otot atau lebih bawah lagi. Oke, nah ini dia sudah mulai nyebar. Nah ini kontraksinya udah mulai menghilang. Tadi kan contraction banget tadi lapisan sini. Nah sekarang dia udah nggak bisa kontraksiin karena sudah penuh. Nah ya kan tadi kan kerasa banget agak susahan. Nah ya karena dia kaku banget di sini. Nah nih sampai susah nih. Ini padahal tulangnya di sini, tapi lapisan ototnya terlalu kenceng sampai nempel gitu. Itu memang agak susah kalau kita pakai jarum. Jadi emang ilmunya mau nggak mau harus dengan kesaktian si kanula. Oke. Ada yang mau nanya, boleh nanya-nanya aja. Nih, kau sudah nggak bisa gerak-gerakin dagu, kan? Katos. Jadi ini dagunya saya bentuk sedikit, dia lebih untuk di dagunya karena dia sangat contraction sekali. Oh ini diginiin sering ditarik terus. Jadi saya isi dulu pondasinya dengan sedikit, kurang lebih tadi sudah masuk 0,5 malah. Nah, memang untuk kondisi dagu seperti ini memang banyak kebutuhannya. Karena apa? Karena katos. Kalau saya bilang, kalau orang Bali bilang katos. Mengetat sekali dia, kaku. Jadi memang harus kita mainkan double. Oke, sekarang saya harus dolong ini pakai si RH4. Tutup dulu. Kita sekarang pakai filler jenis yang lain karena saya mau dorong ini ke bawah, jadi dia nggak bisa
mengetatkan terlalu sering karena saya mau dorong ini ke bawah. Jadi nanti biasanya kalau posisi yang kayak gini, ini akan bibirnya juga secara otomatis dia akan langsung kayak blewek gitu kalau saya bilang ya. Gitu. Jadi langsung kita blewek. Ini juga produk dari si Teoshal RH4. Ini biasanya untuk lifting efeknya sama mengisi lebih maksimal. Oke, relax ya kak. Ini dia lebih ke lapisan subkutan saya masuk. Ini mungkin agak nggak nyaman dia. Kalau subkutan biasanya nggak terlalu sakit, walaupun tanpa anestesi. Karena di sana cuma jaringan lemak aja banyak. Tuh, sorry. Ini saya mau dorong ini ke bawah ya. Ini namanya kontur yang saya bilang tadi. Nah, kita udah masuk di situ. Saya tetap akan aspirasi, even misalnya saya sudah menggunakan kanula, fungsinya untuk apa? Ya untuk menjaga aja sih biar nyaman. Nanti setelah ini nyaman. Ini fungsinya untuk mendorong si lapisan ini ke bawah, jadi dia tidak kaku lagi ototnya. Tuh. Ada siapa? Itu siapa? Itu ada siapa, rame banget? Itu siapa di depan? Oh, gede ya? Oh, jualan itu. Begitu produk udah masuk, biasanya dia pasien akan nyaman karena dia sudah mengandung anestesi. Sorry. Ini katos banget, jadi aku harus isi di sini ya. Kalau ditanya sakit nggak, ngilu aja sih biasanya pasiennya ngerasanya. Ini karena memang pasien baru pertama kali dan dagu ini sangat ketat, jadi aku harus perbaiki dia di double layer. Mau nggak mau dia harus main di double layer. Oke sayang, relax, tarik napas, fokus ke bolanya, squeeze-nya. Oke. Tarik nafas, fokus ke squeeze. Jadi emang saya mau perbaiki ke tekstur. Kenapa? Air mata. Iya, karena dia katos banget nih lihat tuh. Iya itu dah, karena ini dah dia sering Naikin bibirnya, sorry. Jadi nanti biar belajar nggak naikin dagu sekarang. Ini lagi. Bibirmu turunin nggak? Makanya ini tak dorong, ini saya dorong biar dia lebih ke bawah lagi. Dibantu karena ototnya kaku banget. Ingat, sterilkan sebelum diisi. Lagi-lagi saya masuk ke subkutan. Kalau ada yang mau nanya, boleh nanya. Hari ini pasti penontonnya benar-benar nonton banget. Gak ada yang nanya. Lagi fokus nonton. Gak ada yang nanya macam-macam. Ini prosesnya sangat biasanya saya kalau malah filler sendiri ke muka. Jadi saya suka banget nge-filler muka sendiri sih kebanyakan karena saya tahu kekurangan wajah saya, jadi saya biasa filler muka sendiri. Botox juga biasa sendiri. Ini saya masukkan ke sini ya. Oke, saya akan aspirasi dulu. Ini fungsinya untuk ya siapa tahu tak ada kesenggol pembuluh darah gitu ya, kita menghindari nekrosis kan. Jadi ini saya benar-benar yang untuk ngurangin ini aja. Jadi biar pasien nyaman, saya nyaman. Ini saya masukkan ke sini untuk
untuk evaluasi di atas tadi ya. Oke, masih aman. Oke. Belum. Udah mendingan. Tadi nggak bisa digituin. Sekarang dia sudah punya sedikit dagu. Sedikit dagu, walaupun kalau ditarik hilang lagi gitu. Jadi ini dagunya benar-benar yang sangat-sangat kontraks banget. Jadi dia kaku banget gitu. Jadi kalau bisa sih nanti minggu depan mau saya botox. Jadi setelah fillernya udah mulai nyatu, saya botox. Jadi dia nggak bisa lagi terlalu kontraksi gitu. Biar Lemes jadinya. Ini sudah bagus. Ini saya pegang udah susah banget tadi. Nah, kayak gitu ya. Nah, biasanya suka gituin dagu ya. Jadi kalau ada anaknya kayak gitu, langsung kalau bisa jangan kasihan nih dagunya, bagus banget jadinya. Sebentar. Oke, sebentar kita lihat. Ini sudah mendingan jauh. Bawahnya sudah jauh mendingan. Ini mungkin saya akan tambahkan dikit. Yang bawah ya tuh. Kan diruncingin. Nih, ini yang mau saya isi karena itu kosong banget. Nah, makanya kenapa kalau saya bilang tidak bisa dagu yang seperti ini kita pakai jarum tajam sekali tusuk. Dok, saya pakai pasien saya pernah filler dagu tuh dok, langsung ditusuk gitu kan, langsung masuk. Nggak bisa. Tidak semua kasus sama. Jadi kalau ini butuh ketelatenan karena dia kasusnya memang unik kalau pasien ini. Jadi unik banget. Ini memang harus butuh ketelatenan. Makanya kenapa saya selalu nyari pasien tuh yang unik. Jadi dia yang susah gitu. Kadang-kadang kan ada pasien yang saya gampang dok. Nah, kalau untuk kasus yang ini tidak bisa kita perlakukan seperti biasanya karena dagunya itu sangat-sangat kaku. Ini saya masuk ke lapisan sekutan namanya. Pasien sudah mulai nyaman karena anestesinya udah mulai masuk semua, si fillernya. Ini yang saya bilang tadi, titik di sini yang titik sangat-sangat susah. Itu namanya SKSD tahu, dia tuh sok-sokan tuh mau kenalan. Sing, ini betawang kan karena biar sok-sok kenal gitu loh, biar kamu memperkenalkan diri. Aduh, nggak ngerti. Oke, nah ini dia coba serutin, nah, kan nggak bisa ngerutin lagi. Dia sebenarnya dia udah nggak bisa ngerutin, tapi dipaksa gitu. Lihat dagunya ya, tadi kan dia nggak terlalu ada dagu, sekarang udah isi. Jadi saya harus kombinasi karena saya harus isi yang ini. Nah ini yang aku bilang, space ini kosong banget. Nah ini yang aku bilang tadi. Kalau tidak kita isi di permukaannya, kalau kita memaksakan diri sebagai strukturnya yang kita isi, itu malah menggembung kayak aneh gitu kan. Makanya disemutkan dengan 2 layer gitu. Nah, makanya kalau saya tipenya kayak gitu, kerja tuh kesana kemari. Minta ini dong, pasta steril. Sama ini, ya. Yang sebelah sini saya juga akan ratakan. Nah, oke. Ini kan masih ada kayak space ya. Jadi di sini harus saya isi dengan si RH4 yang dari Teoshell juga. Dokter kenapa sering pakai ini? Saya sebenarnya semua produk bisa gitu. Cuman kadang-kadang kan ada beberapa produk yang memang kadang-kadang khusus butuh kasus yang butuh perhatian khusus dan butuh produk-produk khusus. Biasanya saya meminta produk-produk khusus tersebut. Nah, ya karena ini kayak contohnya ini ada satu dan lain hal, ternyata kasus yang kayak gini nih agak susah gampang gitu. Jadi mengisi dagu itu tidak segampang yang kita bayangkan gitu. Jadi memang harus kayak memahat ya. Jadi tidak seperti segampang ya. Kalau kasusnya dia misalnya dagunya nggak seperti ini ya gampang, dengan jarum tajam jebles sekali setelah selesai. Cuman ya nilai artistiknya nggak ada.
Nah kalau ini saya lebih ke perbaikan dulu biar natural jatuhnya dan biar ototnya tidak kaku. Ini tadi belum tak jebol soalnya. Ini belum tak jebol, jadi harus nyari jalan dulu pelan-pelan. Tapi kalau dia sudah masuk filler tadi biasanya lebih nyaman sih. Dan nyaman banget jadinya. Pelan-pelan. Membuat dagu itu susah-susah gampang, karena membuat dagu yang sesuai dan natural jatuhnya, kadang-kadang pasien tuh maunya yang lancip gitu ya, kayak artis-artis Korea gitu. Nggak bisa seperti itu juga sih, harus disesuaikan bentuk wajah ya. Kemudian mungkin mukanya lebar, saya kasih dagu lancip gitu ya. Kok nggak ada yang nanya nih, saking terlalu mengikuti banget. Fokus banget. Nah ini tadi kamu bisa lihat, coba dikerutin. Nah dia tadi kan kerutannya keras banget, sekarang udah mulai berkurang. Semakin hari akan semakin berkurang, di 2 bulan biasanya jauh berkurang. Sakit kah? Sakit, enggak ya? Sekarang udah nggak sakit. Tadi ya pertama-tama aja ya. Nah tadi kamu bisa lihat di sini kontraksinya sangat tebal sampai dia tuh tidak punya space dengan tulang itu nempel. Nah sekarang dia dagunya udah kebentuk mulai, tapi natural. Nah ini karena saya harus masukin banyak. Nah kalau dia tarik tadi kan kayak gitu jadi satu, sekarang udah nggak kayak gitu karena sudah nyatu dia. Minta yang ini dong, ultra deep lagi, lebih dalam lagi. Ini tadi yang permukaan udah tak isi. Sekarang ini kontur untuk ke proyeksi panjang dan ke depan. Yang saya bilang kontur untuk proyeksi panjang dan ke depan, saya inget untuk steril dulu, baru kita masukkan. Relax. Dokter, ada pertanyaan. Yes. Dari niat.a.fitri. Tapi ada yang selancip itu kenapa bisa, Dok? Kayak artis realitis yang awalnya bulat sekarang lancip. Bisa, tergantung. Kalau memang dia kayak tadi yang seperti yang aku bilang, kalau mau lancip bisa, tapi kita sesuaikan dengan wajahnya gitu. Terus kemudian otot yang ada di dagu gitu kita sesuaikan gitu. Kalau misalnya ototnya tidak mengetat ini ya pasti saya pakaiin jarum tajam. Nah makanya saya bilang ada beberapa aturan dan ketentuan yang harus kita evaluasi pada beberapa pasien. Jadi tidak semua pasien bisa segampang itu untuk membuat dagu. Nah itu dikondisikan, banyak yang harus kita evaluasi gitu. Kalau contoh kayak Mbak Eka ini dagunya itu ototnya sangat contraction banget, ketat banget, kaku banget. Jadi saya nggak bisa kalau pakai jarum tajam, nanti jatuhnya malah kayak tumor. Jadi kayak nempel kayak kacang gitu. Nah itu nggak bagus. Posisi udah nggak sakit. Dari Arfil Prasetyo. Dokter, apa kalau habis DNA salmon boleh botok? Langsung saya biasanya. Iya, biasanya kalau pasien saya biasanya langsung kombinasi. Jadi pasien saya jarang, kamu bisa tanya deh. Kalau di Denpasar, Dokter Dewi itu selalu kombinasi pasiennya, kombinasi treatment. Jadi satu pasien itu bisa langsung treatmentnya banyak, bisa sampai 2-3 treatment jadi satu, karena kadang-kadang dari kesibukan mereka tidak bisa bolak-balik datang, mereka tidak bisa keseringan datang. Jadi mau nggak mau ya hari itu kita selesaikan, kita tuntaskan. Cuman ada beberapa aturan yang selalu saya pegang, yang memang tidak boleh. Misalnya kalau sama-sama di satu layer, kemudian pada pasien-pasien yang memang tidak perlu didobelin kombinasi kayak gitu-gitu. Ini sekarang saya cuman untuk memanjangkan ya, fokus ya. Tahan berapa lama ya dok treatmentnya? Kalau yang filler yang saya pakai ini 1,5 tahun. Nah, cuman kalau untuk ketahanan biar bagus, pasien biasanya saya sarankan setelah filler 1 bulan atau 2 bulan setelahnya, saya minta beliau untuk kolagen stimulator. Jadi ada proses namanya, kalau kita namanya di sini apa ya, stimulator premium kolagen. Premium kolagen itu fungsinya untuk memperlama efek filler yang kita tanam. Taruh, oke.
Ada pertanyaan dokter dari Amel_PI2. Dok, botok untuk area mata bisa bertahan berapa lama? Botox biasanya secara teori 6 bulan, cuman kadang-kadang kan tergantung dari lifestylemu gitu ya, lifestyle pasien. Yang selalu saya tekankan itu jangan suka cuci muka dengan air panas, itu sangat mempengaruhi penyerapan si botox aja sih. Botox, filler itu selalu saya sarankan jangan pernah cuci muka dengan air hangat gitu. Udah mulai katos ya, udah mulai mengetat gitu, ketarik ya. Nah biasanya kalau pasien filler pertama kali kayak gini, dia merasa tuh dagunya tuh berat banget gitu, udah berasa berat banget. Nah apalagi tipenya itu selalu narik dagu. Nah sekarang dia nggak bisa lagi narik dagunya karena dagunya udah saya isi, udah saya penuhin gitu. Kenapa? Nah sekarang bisa dilihat ya, dagunya sudah berbentuk ya, tapi natural. Jadi saya tipe orang yang seperti ini. Kalau mau lancip oke, bisa. Kadang jujur kemarin saya malah punya pasien saya bikin dagunya kayak artis. Tiba-tiba dia nyodorin aja, dok saya mau bikin kayak gini. Boleh, bisa, malah akan saya bikinan lebih bagus kalau memang wajahnya memang sesuai gitu. Jadi sekarang kita tinggal molding. Ini namanya molding, kayak saya masas ya. Ini molding, ini fungsinya untuk membuat lebih nyatu aja sama ke wajah gitu. Dan biasanya pasien saya sarankan untuk kontrol 1 minggu sampai 2 minggu, kita evaluasi kalau ada yang kurang-kurang atau ada yang nggak nyaman. Dan biasanya pasien saya sarankan istirahat dulu di klinik sekitar 20 menitan sambil ngobrol-ngobrol sambil saya evaluasi. Nih, yang nggak punya dagu sekarang punya dagu. Langsung kelihatan. Dan dia nggak bisa narik dagu sekarang. Kalau tadi kan dagunya ketarik langsung contraction gitu ya. Nah sekarang dia udah nggak ada sarang lebah di sini lagi. Gitu. Jadi ini kayak gini. Ini sebenarnya bisa kita lancipin lagi, cuman karena dia masih contraction, jadi saya tunggu sampai dia melemas dulu, atau mungkin bisa saya tambahin botox segala macem. Nanti kalau sudah mulai melemas, baru kita tambahin filler lagi. Jadi dia bisa ruangannya kan. Sekarang dia nggak bisa narik dagu, tanya dia. Narik dagu lagi kayak dulu kan, mungkin dia suka kebiasa ya, suka narik dagu gitu. Nah sekarang udah nggak ada. Jadi bentuk lebah di sini udah nggak ada. Nah ini coba ditarik dagunya. Udah nggak ada. Tadi kan kelihatan banget ya. Banyak. Sekarang udah nggak ada. Nanti semakin lama ini sudah nggak ada lagi karena dia sudah mulai nyatu sama kulitnya, menuhin ruangannya. Gitu. 2 bulan biasanya filler tuh kelihatan. Dia sekarang udah panjang dagunya tapi natural. Jadi kita sesuaikan dengan bentuk hidung, ujung hidung, bibir dan dagu, ujung dagu. Jadi ini kayak garis lurus. Terus kemudian tidak terlalu panjang karena sepertiga atas, sepertiga tengah, sepertiga bawah juga udah cukup. Kalau terlalu kepanjangan, kalau kita bilang kayak nenek sihir, iya gitu, jadi nggak natural. Karena makanya aku bilang, jadi memahat wajah seperti ini dengan main filler itu seperti apa ya, seperti kayak kita memahat wajah, memangkas. Jadi kita bikin seni mungkin gitu. Kalau ngilangin apa? Jerawat dengan lemak di leher bisa nggak dok? Bisa. Namanya mesolipo superficial, bisa banget. Nah kemarin saya punya pasien kayak gitu, jadi saya perbaiki dengan tipe contouring. Kenapa gitu? Sakit, pegel. Jadi kita pakai tipe contouring. Jadi saya selalu pakai contouring treatment. Treatmentnya apa dok? Mesolipo. Ini namanya filler. Yuhu. Kalau menghilangkan jerawat gimana? Menghilangkan jerawat, 1 facial. Yang kedua kita lihat penyebabnya. Apakah kulitnya? Anak ini keluar. Oke. Tamunya keluar. Jadi kita lihat. Jadi aku sekarang mau ngobrol dulu. Antibiotik krim. Jadi kalau misalnya saya untuk jerawat biasanya kita lihat dari kebutuhan. Kemudian kalau kulitnya kering berarti barier kulitnya yang kita perbaiki dulu, kita lembabkan, tapi biasanya aku langsung dengan booster. Ya, itu sangat suka. Kalau kamu misalnya mau lihat, aku lebih sering share gitu. Sekarang booster lagi banyak yang make karena memang barier kulit orang tuh sekarang banyak banget bermasalah. Terutama anak umur 19, 20. Terus berapa dok biaya mesolipo leher? Saya biasanya langsung ke double chin, pelok wajah, karena ini satu kesatuan. Jadi nggak cuma di sini doang. Jadi kita perbaiki semuanya sampai bentuknya natural. Jadi saya tipenya contouring. Jadi
per dosis kalau nggak salah, kalau di sini 800-an ya kalau nggak salah, tergantung sih, nanti per cabang beda-beda gitu. Pertanyaannya untuk dok, treatment untuk jerawat punggung dan bekasnya apa ya? Acne peeling sih biasanya ya, kemarin ya kita langsung peeling, acne peeling langsung sekalian punggungnya. Kalau acne peeling kan di bagian peeling acnenya aja kita perbaiki, habis itu kita peeling GA untuk mencerahkan punggungnya yang bekas-bekasnya. Di facial juga, facial jerawat punggung kemarin aku ada gitu ya, malah lengan kemarin ke pasien kita ya, lengannya di facial. Dok, pori-pori saya kan besar. Saya biasa treatment auto roller di Estetika cabang Surabaya. Tapi masih kelihatan besar, cuma di bagian pipi sebelah hidung. Itu mendingan saya rutinin auto roller apa laser rejuve ya dok? Bisa kombinasi keduanya, laser rejuve langsung dengan auto roller afternya, atau kamu mau langsung bagus ya DNA salmon jadi langsung bagus, hasilnya langsung bagus ya. Kalau DNA salmon booster ya, biasanya pasien kita begitu di booster langsung porinya langsung mengencang, dia langsung poreless, banyak yang suka. Dokter prakteknya di mana? Saya baru ikut live jadi nggak tahu dari awal. Hehe juga. Saya prakteknya di Estetika Dr. Avandi yang cabang Denpasar, Bali gitu. Nanti kalau misalnya mau, saya Dr. Dewi. Jadi kalau di sini saya udah 4 tahun ya, masuk 4 tahun, 5 tahun. Gitu. Langsung ke sini aja kalau mau. Kalau emang dirimu di Denpasar, langsung masuk aja ke Denpasar sini aja. Jadi pasien kita apalagi mau galungan nih, lumayan banyak yang mau treatment, kebanyakan sih botox. Iya, atau kalau mau sekarang kebanyakan kemarin ada dari Medan. Nyari saya mau treatment. Ada yang dari Jakarta nyari saya, kebetulan memang mau nyari saya untuk treatment. Jadi kebetulan beliaunya PRP rambut. Jadi rambutnya rontok sampai habis, kulit kepalanya sampai kelihatan gitu kan ya. Kita PRP, kita treatment. Kemarin saya evaluasi biasanya saya 1-2 minggu ya saya evaluasi. Saya minta karena beliaunya balik lagi Jakarta, saya evaluasi dari chat WA, kemudian saya minta fotonya afternya setelah 2 minggu ya. Nggak ada rencana praktek rolling di cabang Surabaya. Kalau saya di Surabaya dan pasarnya nangis-nangis, Mbak. Saya belum ada rencana rolling. Jadi memang ya untuk saat ini sampai detik ini saya cuman di sini aja dulu gitu, kasihan cabang ini nanti kalau tak tinggal kasihan. Terus kalau yang PRP tadi yang tak ceritainnya pasien saya Jakarta, Mas tinggal aja Mas. Kalau pasien saya yang di Jakarta kemarin kondisinya jauh lebih membaik, baby hairnya udah mulai muncul. Dan memang kebetulan PRP untuk rambut, alopecia atau kebotakan, the bestnya memang saya berani jamin kok. Mungkin kalau misalnya kamu ikutin IG saya atau mungkin TikTok saya, bisa lihat ya di sana perubahannya dari satu kunjungan ke berikutnya itu ada perbaikan. DNA salmon kisaran berapa dok? Kalau DNA salmon kisarannya kalau di sini kalau di sini sama di beda cabang lain aku nggak tahu ya ada perbedaan atau enggak gitu. Nanti mungkin kamu akan ditanya sama admin, kamu tinggal di mana, nanti akan dilihat dekat dengan cabang yang mana, cabang terdekat, jadi nanti bisa dijelasin harganya gitu. Kalau yang di Bali mungkin ya, kalau yang lagi di Bali kita bisa ketemu, bisa konsul, bisa kontrol. Mau hari raya dengan dagu baru, mau hari raya dengan pipi baru. Kalau saya sih terkenalnya dengan contouring pipi dan dagu. Jadi saya contouring wajah, itu saya perbaiki pipinya dengan isi filler, kita bikin lebih sehat, lebih menarik. Karena kalau kita isi filler di pipi itu dia akan jauh lebih lifting, efeknya akan jauh lebih kelihatan. Kemudian dagunya juga akan saya bentuk. Kemudian yang paling khas lagi saya biasanya rahang. Jadi filler rahang, jawline filler itu banyak banget yang menyukainya karena dia bikin garisnya tegas banget dan dia ngangkat. Kalau menghilangkan bekas jerawat pakai treatment apa dok? Banyak, dari semuanya bisa, dari peeling, mikrodermabrasi, auto roller, kemudian PRP, kemudian voluderm, bisa dengan laser, bisa dengan DNA salmon, banyak yang bisa dilakukan.
Oke, tadi pada bengong ya liatin proses filler berjalan, jadi nggak ada yang terlalu banyak bertanya gitu ya. Jadi fokus pada ngelihat. Jadi kalau sekarang mungkin kalau di Denpasar itu pasien di sini banyak banget yang treatmentnya yang kayak aku bilang tadi, filler, kemudian botox, kemudian kolagen stimulator tuh lagi tren ya. Jadi yang premium kolagen stimulator itu lagi ini. Harganya lumayan ya dok. Harganya emang gini, tapi hasilnya gini. Kalau kamu pengen penasaran hasilnya, jujur kebetulan pasien-pasien saya banyak yang ngambil itu. Jadi di Denpasar itu, ini termasuk best seller. Jadi yang premium kolagen stimulator itu, Denpasar itu banyak yang ngambil. Jadi karena apa? Karena pasien saya banyak yang ngambil filler nih. Banyak yang ngambil filler, kemudian setelah 1 bulan atau biasanya langsung sih hari itu juga saya langsung tambahkan kolagen stimulator. Jadi memang pasien-pasien saya kebetulan banyak banget yang menyukai treatment advance seperti itu. Jadi begitu langsung kita kasih premium kolagen, hasilnya saya sendiri juga sudah masang ke diri saya sendiri, hasilnya keren banget. Jadi filler yang sudah kita masukkan itu kan dia akan semakin bagus. Nah, kolagen stimulator itu hasilnya akan terlihat di 6 minggu sampai 8 minggu. Dan yang kamu rasakan sih, yang aku rasakan sendiri dan pasien-pasien yang rasakan, dan mereka biasanya review ke saya tuh porinya halus, bopengnya membaik, kemudian lifting efeknya sangat-sangat bagus. Terus kulitnya jadi kenyal, mengkilat banget, kenyal, kemudian kencang pasti karena ada filler dan kolagen stimulator. Terus filler yang saya aplikasikan sebelumnya itu yang biasanya 1,5 tahun udah hilang, ini lebih lama lagi, bisa 2-3 tahun bertahan gitu karena ada kolagen stimulator di atasnya. Jadi kayak dia itu kayak dimaksimalkan lagi proses lamanya dia bertahan gitu. Harganya mahal tapi isinya banyak, jadi bisa merata. Jadi kalau aku biasanya suka banget pakai itu karena hasilnya bagus banget. Pasien-pasien pada suka. Gitu. Oke, masih ada yang bertanya? Sorry, saya menguap. Lumayan ngantuk. Kalau botox itu juga banyak yang suka. Botox kemarin live demo botox lumayan sih ya. Gitu. Oke, karena sudah berapa dok sepaket itu? Yang apa sayang? Yang tadi filler sama kolagen atau yang mana? Saya bingung. Kalau filler dan kolagen itu karena beda-beda ya harganya ya, biar nanti kamu tanya, bisa nanti dijelasin sama admin ya. Filler biasanya per siring berapa. Nah, filler itu juga ditentukan dari kebutuhannya. Jadi kayak tadi itu kan saya pakai 2 siring, kemudian saya aplikasikan langsung berbarengan. Karena apa? Yang paling dasar itu yang hard filler, yang untuk pondasi kita pakai untuk struktur, untuk menyokong. Yang di semi soft filler itu untuk di permukaan, di lapisan subkutan kalau bahasa medisnya, itu fungsinya untuk membuat lebih halus lah kontur wajahnya. Jadi biar struktur kulitnya itu lebih halus. Tadi kan karena dia kontraksi banget dagunya, jadi saya buat kayak gitu. Yang itu belum deh kayaknya, yang retinol tuh ya, belum. Jadi tunggu aja ya. Masih proses on the way. Jadi itu nanti bisa dibeli bebas. Tuh. Kalau retinol kan emang dia ringan. Bedanya tadi mungkin kalau kamu pernah ngikutin skin talk yang saya bawakan, saya pernah ngejelasin antara retinoid dan retinol. Kalau retinol kamu bisa beli bebas di pasar, misalnya kayak di pasar, maksudnya di market bebas tanpa ada resep. Tapi kalau retinoid karena dia lebih keras, dia harus pakai resep. Makanya kenapa kalau kamu mau beli produk yang harus dengan resep dokter dan konsultasi, ya iyain aja, karena produk-produk tersebut ya memang beberapa produk yang tidak boleh sembarangan dipakai, ada aturan pakainya, konsul. Jadi kita lihat kondisi wajahnya. Kadang-kadang kalau pasiennya biasanya setidaknya harus minimal video call, saya harus lihat kondisi pasien kayak gitu ya.
kalau misalnya sudah pakai produk juga kalau bisa sesuai dengan aturan pakai. Kalau misalnya ada masalah jangan didemin. Jadi biasanya saya paling cerewet banget kalau ada pasien pakai produk. Saya selalu bilang kayak gini setiap dia konsul, kalau produk diambil semua selalu saya sarankan gini. Kalau pakai produk, satu kamu harus kontrol nanti 2 minggu. Tapi seandainya dalam waktu kurang dari 2 minggu ada masalah, kita nggak tahu tentang resiko dia alergi atau apanya, walaupun kita sudah tanyakan riwayat alergi, misalnya pasien tidak mempunyai riwayat alergi, kalau ada masalah misalnya pakai produk langsung gatal segala macam, cuci dengan sabun langsung kontrol besok. Karena apa? Itu berarti ada sesuatu yang nggak benar, itu harus dievaluasi. Nah yang kayak gitu-gitu juga harus kontrol, jangan diem aja. Kadang-kadang yang pasien tuh males sekali untuk konsul gitu. Begitu udah bermasalah baru bingung. Nah itu yang kadang-kadang selalu saya tekankan ke pasien. Dalam waktu 2 minggu harus konsul, harus kontrol. Seandainya dalam waktu kurang dari 2 minggu ada masalah, ada kamu nggak nyaman dan sebagainya, langsung datang, langsung konsul, langsung telepon. Dokternya kapan ada? Saya mau konsul gitu. Jadi kita bisa evaluasi secepat mungkin. Jadi masalahmu tidak akan berlarut-larut. Kayak gitu ya. Jadi setidaknya harus sama-sama proaktif gitu. Oke? Dari pihak klinik estetika pasti akan terus ngontrol, itu pasti ada. Nah, yang kita sarankan kalau kamu ada masalah langsung juga konsul, telepon dokternya, telepon kliniknya, minta ketemu dengan dokter biar kalau ada masalah dengan dirimu biar langsung gitu. Dok, untuk sabun bukanya itu memang harus dari estetika atau bisa pakai yang lainnya? Selalu saya sarankan satu rangkaian, jangan campur-campur. Apa itu berpengaruh? Iya, kalau kamu pakai produk lain yang kita takutkan kan dia tidak sinergis gitu lah. Kita produk itu semuanya ada sinergisitasnya. Jadi ada, kalau misalnya kamu pakai ini ternyata bermasalah, kita nggak bisa evaluasi karena itu bukan produk dari kita, gitu kan? Kayak gitu. Jadi emang satu rangkaian selalu saya sarankan. Saya jarang banget nyarankan putus-putus satu-satu, beda-beda. Enggak, selalu saya sarankan satu rangkaian gitu. Banyak kan Bali ya, Komangarini. Jadi sebenarnya banyak sih yang join orang Bali. Ayo sini kalau ada yang mau di filler, ada yang mau di botox. Kalau saya terkenalnya dengan teknik eyebrow lift dengan botox. Jadi alisnya tuh kayak gini, ces, naik dengan teknik botox aja gitu. Terus kelopak mata atas juga naik dengan teknik botox aja. Tuh, tanpa aneh-aneh. Ada lagi nggak? Kayaknya udah pada masuk ya. Pada banyak yang join, padahal kita udah mau selesai nih. Udah jam 6. Ya udah 1 jam kurang lebih. Mungkin nanti akan ketemu lagi kita minggu depan atau kapan untuk acara live demo yang akan datang. Kalau misalnya dirimu pengen join dengan live demonya, misalnya Dok aku pengen ada live demo ini, coba aja bilang ke admin, DM atau apa gitu ya. Siapa tahu kan bisa kita wujudkan gitu ya. Oke, ingat selalu jaga kesehatan, stay safe, karena tetap kita harus aware dengan si virus corona. Terus kemudian ingat aturan yang tadi, proteksi kesehatan. Kemudian ingat kalau kesini kita nggak usah takut, proteksi kesehatannya di sini sangat-sangat ketat, jadi kamu aman. Terus kemudian ingat selalu merawat kulit, karena kulit sehat itu memang membuka jalan untuk rezeki. Don't worry, be beautiful. Sampai jumpa.